Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-sama selalu kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bosan kami mengingatkan kepada seluruh jamaah, mari kita berbanyak salawat kita kepada Nabi. InsyaAllah menjadi asbab bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tarawih malam ke-22. Di malam yang ke-22 ini sebelumnya kami mohon maaf dan meminta izin kepada kita semua. Pada hari ini saya tidak hanya akan mengumumkan mengenai perolehan infak dan siapa imam kita, tapi ada hal yang ingin disampaikan. Maka pada hari ini saya ingin meringankan sedikit tugas dari ustadz kita. Saya potong setengah tugasnya. Tidak hanya yang biasa menjadi imam sekaligus pemberi tausiah, hari ini saya kudeta. Jadi beliau hanya akan mengimami kita dan saya akan menyampaikan sedikit hal yang ini wajib kami sampaikan dan merupakan pesan dari para asatiz atau ustad-ustad kepada seluruh panitia pengumpul dan penyalur zakat, supaya jamaah itu atau kaum muslimin dan muslimat semakin paham. Kenapa? Karena ternyata di luar sana, dan kita tidak tahu, wallahu alam, kalau ada juga di tempat kita, khususnya jamaah kita, ya ini menjadi satu hal untuk memperbaiki atau meluruskan apa yang dikhawatirkan oleh para ustadz kita itu. Maka gak lama nanti, mungkin 10 menit saja, dan kita langsung nanti diimami oleh ustadz kita. Seperti biasa, Ustadz Fadlan Nasbi, SPDI. Ya. Yang pertama, ya kembali saya ingatkan, ini perolehan infak tarawih kita ini pada malam ke-21 luar biasa. Dari kaum bapak hanya Rp95.000. Dari kaum ibu Rp126.000. Ya, total saldo infak kita adalah Rp2.818.000. Ya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berapapun infak itu, yang penting didasari oleh keikhlasan. Ya kan Bapak Ibu kan? Tapi kalau kami sebenarnya nggak penting itu. Bagi kami mau ikhlas nggak ikhlas, yang penting banyak. Ya kan? Urusan ikhlas urusan ibu lah sama Allah, urusan bapak lah sama Allah, urusan kami. Tak bisa kami memberikan pahala keikhlasan itu. Yang tahu kami banyak infaknya, banyak yang bisa dilaksanakan. Ya kan? Kalau banyak duit kan banyak bisa dilaksanakan. Ini masjid kita muka belakang belum selesai. Muka belum selesai, belakang belum selesai. Nah, tapi itu semua kan butuh proses. Santai aja kan, nggak usah pula banyak-banyak kali pun misalkan cepat kali kalau uangnya itu uang entah dari mana. Nah kita ini agak hebat memang,
ya, yang kita laksanakan pembangunan kita ini hasil dari infak jamaah. Kalau tak infak Jumat, ada infak mal, ya, dari harta jamaah yang mungkin ada sedikit pembagian warisan, dikasih sedikit ke masjid, atau ada hajat dikasih ke masjid, ya. Tidak pernah kita minta-minta sama pemerintah, memang belum pernah. Saya belum pernah buat proposal. Tanya kawan-kawan ini, minta ke pemerintah sana supaya ini dibangun gua, ya kan? Nah, itu dia. Jadi terima kasih. Ya, mudah-mudahan infak kita itu jadi penolong kita nanti di akhirat. Mau 1.000, ya kalau 1.000 mungkin nanti koran lah di atas, ya kan? 1.000 perak pula koran. Kalau nanti 100.000 nanti mungkin terpal, ya. Kalau 1 juta nanti atap plafon. Nah, itu sekedar untuk apa saja namanya, tingkatan-tingkatan, ya kan? Janganlah pula 1.000 berharap nanti dinaungi macam plafon rumah yang dingin begitu, ya enggak lah. Ada harga, ada barang lah pula, ya kan? Nah, itu dia. Yang penting istiqomah kita dalam bersedekah, berinfak. Dalam Islam tidak ada paksaan. Sedikit ikhlas bagus, banyak ikhlas jauh lebih bagus. Yang tak bagus itu banyak tak ikhlas. Yang paling parah udah sedikit nggak ikhlas, itu yang paling parah. Kemudian kembali lagi, ya, tahun ini luar biasa animo masyarakat atau warga desa kita yang mengirimkan panganan dan minuman untuk berbuka puasa. Ya, kadang-kadang bukan bersisa, jangan takut ibu, tak ada yang mubazir, tetap habis, ya. Cuma memang ya kalau udah pulang itu mohon maaf kalau di rumah nggak makan lagi, karena di sini sudah kadang bukan hanya kue saja, ada yang nganter nasi lagi. Ya gimana mau makan di rumah, mulut memang pingin tapi perut tak sanggup lagi. Jadi mohon maaf kan ibu, ya, kalau saya agak tarik-tarik bapak-bapak ini untuk buka puasa bersama di masjid, karena tujuannya bukan untuk memisahkan bapak ibu, bukan memisahkan keharmonisan, bukan, untuk membuat suasana setahun sekali, kan, suasana Ramadan itu menjadi suasana yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Itu maksudnya syiar agama. Kan banyak udah yang memuji kita, kan, wah jamaah Masjid Al-Ikhlas kompak-kompak katanya, kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk supaya kita mengeratkan silaturahmi di antara sesama jamaah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa terkait dengan pembayaran fidyah, kami pikir bahwa ini masalah sudah clear. Ternyata ada juga yang terdengar bahwa kaum perempuan ketika dia ditanya misalkan, tahun yang lalu, puasa tahun yang lalu udah kau ganti, ngapain diganti, udah bayar fidyah kok, katanya. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Maka disampaikanlah kepada kami, tolong ingatkan jamaah, terutama yang wanita, yang laki-laki juga diingatkan bapak-bapaknya supaya bisa mengingatkan istri dan anak perempuannya. Kenapa? Jangan, ya, Islam itu mudah tapi bukan dimudah-mudahkan. Di dalam rukhsah keringanan wanita boleh tidak berpuasa itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki mungkin sakit saja dia, kemudian dia uzur, tua renta, laki-laki yang tua renta yang tak bisa lagi berpuasa, dan kalaupun di hari yang lain tak akan mampu lagi dia mengganti, kemudian dia sakit atau dia safar, musafir, paling hanya itu. Kalau perempuan banyak memang, mulai dari haid, nifas, hamil, menyusui, belum lagi kalau sakit, belum lagi kalau uzur, kan banyak, kan.
Nah, terutama yang mau kita fokuskan adalah ketika wanita itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa kalau yang pertama dia hamil dan menyusui. Nah, ini sering terkadang ada kesalahpahaman. Kesalahpahamannya di mana? Perempuan yang hamil, yang tidak berpuasa karena hamil, karena menyusui, karena haid, karena nifas, semuanya harus diselesaikan dengan qada. Nah, ini yang penting. Tidak ada cerita tidak mengqada, walaupun nanti ada kewajiban selain qada. Misalkan dia khawatir kalau dia berpuasa anaknya saja yang nggak tahan, itu sudah diikrarkannya atau disebutkannya dalam hatinya. Aku kuat, tapi anakku nanti nggak kuat. Alasan karena anaknya saja, maka dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Berarti kan tetap ada qadanya. Intinya adalah jangan pernah berpikir bahwa kalau diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa bagi kaum wanita, ya, dia selesaikan dengan fidyah. Tidak. Semuanya wajib qadha. Jadi ketika nanti membayar zakat fitrah kepada kami panitia, kemudian ada yang menyampaikan ini fidyah saya. Kemudian kita tanya, ini fidyah atas apa ibu? Ini fidyah karena kemarin saya menyusui. Atau suaminya mengatakan istri saya hamil, atau istri saya nifas. Maka nanti akan kami ingatkan, Bu, Pak, fidyah ini kami terima, tapi tetap istri bapak atau ibu wajib qadha. Ini kami sampaikan supaya kami nanti, ya mana tahu di akhirat nanti ada pula nanti yang bilang nggak pernah disampaikan sama panitia, awak juga yang kena. Dengan kami sampaikan ini, maka ini adalah dakwah kami, tabligh kami menyampaikan kepada jamaah, hai wanita, tidak ada ceritanya ketika para wanita diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, penyelesaiannya nggak ada qadha, tidak ada, semua wajib qadha. Ayo, mau apa ibu misalkan? Haid wajib qadha, tak wajib bayar fidyah. Tak usah bayar fidyah, urusan tidak berpuasa kena haid. Satu, gak usah disibuk-sibuk bawa beras, ini fidyah saya. Kenapa? Ya karena kemarin ada seminggu datang bulan. Saya bilang, nanti pasti saya bilang, mohon maaf Bu, ini bukan fidyah, ibu gak wajib fidyah. Tapi kalau ibu mau tetap kasih ini beras, kami terima, tapi ini namanya sedekah. Jangan gak ada kewajiban di situ. Datang lagi nifas, wajib qadha, tak wajib bayar fidyah, enggak ada fidyah di situ. Jadi jangan sibuk-sibuk nanti bawa. Kenapa? Ya ini kena istri saya sedang nifas kemarin. Nah ini fidyahnya. Saya akan ingatkan, Bu, Pak, ini bukan fidyah, enggak ada fidyah. Kalau mau tetap mau dibawa balik silahkan bawa balik. Tapi kalau mau tetap diserahkan, monggo kami terima. Tapi ini jadi catatan sedekah nanti. Kami takut ketika kami terima nanti udah bayar fidyah kok, nggak apa-apa lah nggak qadha, nggak apa-apa lah nggak puasa. Inilah kekeliruannya. Apalagi hamil, ada 3 tadi, hamil dan menyusui ada 3 cabangnya. Kalau dia khawatir akan dirinya saja, maka dia wajib qadha, tak wajib fidyah. Kalau dia khawatir akan dirinya dan bayinya, maka dia wajib qadha, tak wajib bayar fidyah. Kalau dia khawatir akan bayinya saja, maka dia wajib qadha, wajib bayar fidyah. Nggak ada yang qadha yang dihapuskan kan? Nggak ada. Jadi semua wajib qadha. Nah, ini maksud saya. Inilah maksud kami panitia meluruskan ini supaya terngiang-ngianglah dalam telinga itu ketika nanti setelah Ramadan ini mau mengganti
puasa, karena ada puasa yang tidak dilaksanakan, baik karena hamil, baik karena menyusui, baik karena haid, baik karena nifas, semuanya menggantinya wajib qadha, ganti puasa. Kalau tak dilaksanakan berdosa. Kami selaku panitia, kami selaku pengurus masjid yang berkepentingan untuk mencerdaskan umat telah menyampaikan. Kalau tak percaya, nanti silakan datang para ustadz, tolong dikonfirmasi betul nggak tadi disampaikan. Ada ketua BKM kami bilangnya begini, sampaikan nanti. Paling ibu kena marah. Udah betul cakap dia itu katanya. Karena ini semua memang sudah disampaikan, di tempat-tempat lain juga ada disampaikan. Nah, ini giliran kita lah menyampaikan, ya. Tahun-tahun yang lalu belum disampaikan seperti ini, karena tiap tahun ada saja memang peningkatan, perubahan ke arah yang lebih baik. Ya kan, kita kan mendengar dari ustadz banyak ilmu yang disampaikan, ternyata kita salah. Yang tahun-tahun lalu Allah pasti ampuni. Saya meyakini Allah pasti ampuni karena kita tidak tahu. Saya sendiri pun tidak tahu. Terkait zakat beras, ya sudah kita kumpulkan, kemudian kita satukan, bercampur aduklah beras itu, kemudian kita timbang sesuai dengan jumlah mustahak untuk kita bagikan. Kadang-kadang 10 kilo, kadang-kadang 15 kilo. Beras itu bersatu semua, tujuannya baik supaya tidak ada yang dapat yang jelek, tidak ada dapat yang bagus, semuanya jadi satu. Ternyata ada kaidah syariat yang di sana yang dilanggar, karena yang berzakat itu ada juga yang menerima zakat. Satu sisi dia jadi muzakki yang berzakat, satu sisi dia jadi mustahak yang menerima. Kalaulah dicampur itu semua, adalah pasti beberapa dari zakat yang punya dirinya sendiri balik kepada dia. Nah, ini yang tak boleh. Maka tahun yang lalu ketika kita mendengarkan ilmu itu dari ustaz-ustaz kita bereskan. Dan insya Allah tidak terulang lagi. Artinya takkan diterima orang yang berzakat itu enggak menerima kembali berasnya, tidak, walaupun sedikit. Karena kami sudah catat ini namanya muzaki yang ini, oh ini sasaran mustahak kita kasih langsung yang ini, langsung kita namai sehingga tidak akan bercampur. Nah, itu peningkatan setiap tahun. Nah, yang ini kami anggap ini yang perlu disampaikan kepada ibu-ibu, ya, saudara-saudari kita mungkin di luar sana yang mendengarkan penyampaian ini. Tolong jangan berpikir bahwa kalau sudah bayar fidyah maka tak lagi wajib mengqadha puasa. Jawabannya tidak. Semua rukhsah, keringanan bagi seorang wanita untuk tidak berpuasa wajib diqadha, kecuali dia sakit berat. Kalau itu semua, mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah sakit berat yang kalau dilihat-lihat tak akan mampu lagi dia untuk sembuh, artinya tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka tak ada lagi kewajiban dia untuk mengqadha. Nah, kalau ibu memaksa juga, udahlah, yang penting aku udah bayar fidyah, dah, dikategorikanlah kepada orang gila nanti. Karena orang gila itu tak wajib qadha, tak wajib fidyah. Pilih mana? Ya, alhamdulillah telah tersampaikanlah pesan-pesan para ustadz yang menyampaikan kepada kami selaku panitia. Karena jadi panitia ini sebenarnya nggak gampang, ibu. Ada saja sedikit nanti yang menyalahi, kita tahu, ya, kita yakini itu benar, tapi kita langgar, maka dosanya juga kepada kita akan menanggung itu. Makanya sekarang ini prinsipnya qulil haq walau kana murran. Kami akan menyampaikan kebenaran itu walaupun pahit, walaupun kadang-kadang didengar nggak enak.
tapi itu harus disampaikan supaya kita benar dalam menjalankan syariat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penyampaian meluruskan atau paling tidak mengingatkan kembali kepada kita semua tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kita bersyariat dalam agama Islam ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.